Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi peluang. Bagi siswa-siswi yang belum mengikuti daring, bisa mempelajari menggunakan video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Di mana di dalam kaidah pencacahan yang akan kita pelajari yakni adanya aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian. Untuk aturan penjumlahan di sini Ibu berikan ilustrasi sebuah permasalahan. Tersedia 3 buah apel di piring A dan 2 buah pir di piring B. Nah, Raihan ingin mengambil 1 buah dari buah-buah yang ada di piring A atau piring B. Berapa banyak pilihan buah yang akan diambil oleh Raihan? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian bisa menggunakan aturan penjumlahan. Di sini Ibu berikan ilustrasi. Piring A terdiri dari 1, 2, 3 buah apel. Kemudian ada piring B, di mana piring B terdiri dari 1, 2, ada 2 buah pir. Nah, pada piring A, Raihan bisa mengambil 1 per 1 buah sehingga ada kemungkinan 3 pilihan buah yang dapat diambil oleh Raihan. Sedangkan pada piring B, Raihan dapat mengambil dengan 2 kemungkinan pilihan, bisa pir 1 atau pir 2. Sehingga banyaknya pilihan buah yang dapat diambil oleh Raihan dapat kalian tulis. Dalam piring A terdapat 3 kemungkinan Raihan dapat mengambil buahnya. Pada piring B terdapat 2 kemungkinan Raihan dapat mengambil buah pada piring B, sehingga jika ditotal menjadi 5 kemungkinan atau 5 pilihan buah yang diambil oleh Raihan. Nah, soal tersebut merupakan soal yang diselesaikan menggunakan kaidah penjumlahan. Kalian dapat lihat di sini, jika ada M cara suatu kejadian pertama dan ada N cara suatu kejadian kedua, dan kedua kejadian tersebut saling lepas, maka seluruh kejadian pertama dan kejadian kedua adalah M plus N cara. Nah, pada kejadian tadi, kejadian pertama adalah kejadian saat Raihan bisa mengambil buah pada piring A. Kemudian kejadian kedua adalah kejadian saat Raihan dapat mengambil buah pada piring B. Pada piring A ada 3 kemungkinan, sedangkan pada piring B ada 2 kemungkinan, sehingga jika ditotal menjadi 5 kemungkinan atau 5 cara Raihan dapat memilih buah pada piring A atau B. Contoh soal berikutnya. Tersedia 4 buah buku di rak pertama dan 3 buah buku di rak kedua. Ahmar ingin mengambil 1 buah buku dari rak pertama atau rak kedua. Berapa banyak pilihan buku yang akan diambil oleh Ahmar? Di sini Ibu berikan ilustrasi bahwa di sini ada sebuah rak di mana di dalam rak pertama tersebut tersedia 4 buah buku B1, B2, B3, dan B4. Sehingga pada rak pertama Raihan dapat mengambil atau mempunyai 4 kemungkinan pilihan yang dapat diambil. Kemudian pada rak kedua terdapat 3 buah buku B1, B2, dan B3. Sehingga pada rak kedua Raihan dapat mengambil 3 pilihan. Sehingga total pilihan yang dapat diambil oleh Raihan yakni ada 7. Nah, kemudian kita masuk ke kaidah perkalian. Jika ada M cara suatu kejadian pertama dan ada N cara suatu kejadian kedua, dan kedua kejadian tidak saling lepas, maka seluruh kejadiannya adalah M dikali N cara. Sini Ibu berikan contoh. Al-Farizi berpergian dengan tujuan Karanganyar ke kota Solo, melewati kota Jogja. Jika dari Karanganyar, Kecamatan Karanganyar ke Jogja dapat dilalui dengan 2 jalur berbeda, sedangkan dari kota Jogja ke Solo dapat dilalui oleh 3 jalur berbeda, tentukan berapa jalur atau jalan yang dapat dilalui Al-Farizi dari Karanganyar ke Solo melalui Jogja. Nah, di sini Ibu ilustrasikan. Di sini adalah Kecamatan Karanganyar. Kemudian di sini ada kota Jogja. Nah, dari Karanganyar menuju kota Jogja
dapat dilalui dengan 2 jalan atau 2 jalur. Sedangkan dari Jogja menuju Solo dapat dilalui oleh 3 jalur. Nah, yang ditanyakan di sini berapa jalan yang dapat dilalui dari Karanganyar menuju Solo melewati Jogja. Nah, karena dari Karanganyar ke Jogja dapat dilalui oleh 2 jalur, maka di sini Ibu tulis 2. Ada 2 kemungkinan. Dari Jogja menuju Solo ada 3 jalur, di sini Ibu tulis 3. Nah, kita menggunakan kaidah perkalian sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalian dapat melihat di sini kemungkinan jalurnya apa saja, yakni bisa jalur pertama adalah A kemudian X. Jalur kedua bisa B kemudian X. Jalur ketiga bisa A kemudian Y. Jalur keempat bisa B kemudian Y. Jalur kelima bisa A kemudian Z. Jalur keenam bisa B kemudian Z. Nah, itulah jalur-jalur yang dapat dilalui oleh Al-Farisi dari Kecamatan Karanganyar menuju Solo melalui kota Jogja. Atau jika kalian menggunakan kaidah perkalian, kalian cukup mengalihkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan jalur-jalur yang dapat dilalui. Kemudian kita lanjutkan. Disediakan 2 macam baju, warna merah dan putih, serta 4 macam rok, yakni kuning, hijau, biru, dan ungu. Bila baju dan rok tersebut dipakai secara berpasangan, tentukan berapa banyak pasangan yang terjadi. Nah, di sini dapat Ibu ilustrasikan. Ada baju berwarna, ada baju dan ada rok. Baju tersebut memiliki warna merah, kemudian putih. Sedangkan roknya kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, maka pasangan baju dan roknya yang pertama bisa merah dan kuning, kemudian merah dan hijau, kemudian merah dan biru, kemudian merah dan ungu. Kemudian untuk baju putih dapat dipasangkan dengan rok kuning, kemudian putih dengan rok hijau, kemudian baju putih dengan rok biru, dan yang terakhir baju putih dengan rok ungu. Sehingga berapa banyak pasangannya, yakni dapat kalian hitung ada 8, sehingga kalian dapat menghitungnya menggunakan kaidah perkalian. 2 dikali 4 sama dengan 8. Atau kalian bisa menghitungnya satu persatu seperti diagram panah yang Ibu berikan. Nah, kemudian ini merupakan pasangan baju dan rok yang mungkin. Jadi ada 8 ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Disediakan 3 buah angka, yakni 1, 2, dan 3. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 2 digit. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat? Nah, di sini kalian dapat menggunakan logika kalian, atau kalian juga dapat menggunakan bantuan kotak-kotak. Ya, yang pertama, kalian dapat membuat menggunakan logika kalian, yakni dari angka 1, 2, dan 3 akan dibuat 2 digit, yakni di sini bisa 11, 12, 13. Kemudian 21, 22, 23, yang terakhir 31, 32, 33. Nah, memiliki total 9. Nah, apabila kalian akan membuat menggunakan kotak, itu lebih mudah. Caranya, pertama, buat 2 buah kotak karena permintaan soal 2 digit sehingga puluhan dan satuan. Nah, kalian isi dari bagian satuan. Satuan diisi ada berapa di sini kemungkinannya yang bisa untuk mengisi satuan di bagian belakang, yakni angka 1 bisa digunakan di sini, angka 2 juga bisa, dan angka 3 juga bisa. Sehingga Ibu tulis 3 totalnya, ada 3 untuk puluhan atau untuk satuan sama. Di sini Ibu ulang kembali. Pertama, kalian membuat kotak dulu, ada 2 buah kotak. Kotak itu terdiri dari puluhan dan satuan. Kenapa Ibu ambil 2 kotak? Karena permintaannya adalah 2 digit. Jika nanti di soal diminta 3 digit, maka kalian membuat kotaknya ada 3. Kalau diminta 4 digit, berarti kotaknya ada 4, tergantung permintaan soal. Kalau ada 2 digit, maka di sini diisi untuk puluhan dan satuannya. Kalian bisa mengisi untuk kotak puluhan dulu atau kotak satuan. Jika kalian akan mengisi kotak puluhan dulu, maka kalian cari angka-angka yang bisa dimasukkan pada kotak puluhan, yakni angka 1, 2, dan 3.
Di sini totalnya ada 3 angka, terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kotak satuan dapat kalian isi juga dengan 3 angka, yakni angka 1, 2, dan 3. Nah, kalian dapat menggunakan kaidah perkalian, di mana 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini merupakan 2 cara yang dapat kalian selesaikan. Kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. Soal berikutnya. Disediakan 3 angka, yaitu 1, 2, dan 3, akan dibuat bilangan terdiri dari 2 digit dengan syarat tidak ada angka yang diulang. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat? Nah, dari 2 soal ini perbedaannya letaknya kalian bisa lihat. Untuk soal pertama tidak ada syarat apapun. Sedangkan soal kedua memiliki syarat tidak ada angka yang diulangi. Maka itu berpengaruh. Kalian lihat di sini, karena tidak boleh ada angka yang diulang, maka di sini ibu tutup 11, 22, dan 33, sehingga banyak bilangan yang dapat dibuat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bertotal 6. Itu jika kalian mengerjakan menggunakan cara logika kalian. Sekarang jika menggunakan kaidah perkalian, maka kalian buat 2 kotak karena permintaan soal 2 digit, maka di sini dibuat 2 kotak. Kemudian kalian bisa mengisi bagian satuannya terlebih dahulu atau puluhannya. Tetapi di sini ibu sarankan kalian mengisi satuan karena di sini ada syarat tidak ada angka yang diulangi. Berarti jika angka tersebut sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali. Nah, saat kalian mengisi bagian satuan di sini atau puluhan dulu, misalnya di sini untuk mengisi puluhan kalian bisa menggunakan angka 1 atau angka 2 atau angka 3, sehingga totalnya ada 3 buah angka yang bisa diisi untuk mengisi kotak puluhan, yakni angka 1, 2, 3, sehingga ada 3 totalnya. Kemudian untuk mengisi satuan, kalau angka 1 sudah diambil di bagian puluhan, maka bagian satuan tinggal berisi angka 2 dan 3. Totalnya ada 2 angka. Nah, di sini perbedaannya. Kalian lihat soal pertama dan soal kedua. Soal pertama, kotak puluhan maupun satuan berisi total angka 3 dan 3 karena angkanya boleh diulangi. Tetapi pada soal kedua, bagian satuan hanya boleh diisi oleh 2 angka karena angka yang satunya sudah diisi untuk di bagian puluhan. Sehingga maksud dari kotak ini yang sudah ditaruh di puluhan tidak boleh diletakkan lagi di satuan. Contoh, ibu mengambil angka 2 untuk di bagian puluhan, maka di bagian satuan ibu hanya boleh menggunakan angka 1 atau angka 3 saja, tidak boleh lagi menggunakan angka 2. Contoh lagi, ibu menggunakan angka 3 di bagian puluhan, maka di angka bagian satuan angka 3 tidak boleh digunakan kembali, sehingga sisanya ada 2 buah angka yang bisa digunakan pada satuan. Jadi untuk lebih mudahnya, jika ada syarat tidak boleh ada angka yang diulang, maka di bagian satuan dikurangi 1 atau di bagian puluhan dikurangi 1, tergantung kalian ngisinya dari puluhan dulu atau dari satuan dulu. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Angka 4-nya tidak ada. Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan ratusan genap dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan yang terbentuk adalah karena ditanya ratusan kotaknya ada 3. Ya, karena ratusan maka kotaknya ada 3, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian di sini kalian mengisi dengan syarat tidak ada angka yang berulang, maka nanti setiap mengisi kotak berikutnya dikurangi 1. Kemudian di bagian satuan diisi berapa total angka, kalian lihat syarat pada soal. Akan dibentuk bilangan ratusan genap. Karena diminta ratusan genap, maka di bagian satuan hanya bisa diisi oleh angka 2, 6, dan 8. Karena angka yang genap yakni 2, 6, dan 8. 3 buah angka bisa mengisi untuk kotak satuan. Kemudian untuk mengisi kotak puluhan, total angka dikurangi 1 karena sudah buat mengisi di belakang. Karena di sini ada syarat bilangan yang dibentuk
tidak ada angka yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari total 7 angka dikurang 1 menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini tadi Ibu mengisi bagian ratusan ya. Ibu ulang sebentar. Pertama, satuan. Kenapa di sini diisi totalnya 3? Karena yang genap hanya ada 3, yakni 2, 6, dan 8. Hanya ada 3. Kemudian kalian mengisi bagian ratusan atau bagian puluhan dulu boleh. Tetapi di sini lebih mudah, seharusnya ratusan. Ratusan di sini berisi 6. Kenapa? Karena total angka ada 7 dikurangi 1 karena sudah dipakai di satuan menjadi 6. Dikurangi 1 lagi menjadi 5. Sehingga 6 dikali 5 dikali 3. Kalian boleh mengisi bagian puluhan terlebih dahulu atau bagian ratusannya terlebih dahulu. Semuanya hasilnya sama. Kemudian dikerjakan menggunakan kaidah perkalian, yakni hanya dikalikan. 6 dikali 5 dikali 3 diperoleh 90 bilangan yang terbentuk. Contoh lagi, disediakan angka-angka, angkanya masih sama. Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan ratusan genap. Banyak bilangan yang terbentuk adalah di sini tidak memiliki syarat apapun, sehingga boleh diulangi angkanya. Sama, kalian bentuk 3 kotak. Untuk kotak ratusan, puluhan, dan satuan. Kalian isi dahulu di bagian satuan karena diminta genap, maka angka yang genap yakni 2, 6, dan 8. Ada 3 angka, 2, 6, dan 8. Untuk mengisi ratusan atau puluhan, kalian hitung kembali ada berapa di sini total angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kalian letakkan di bagian puluhan dulu boleh, ratusan pun boleh. Nah, keduanya diisi angka 7 karena di sini tidak ada syarat tidak boleh diulang. Jadi pada soal kedua ini angkanya tetap 7 dan 7. Sedangkan pada soal pertama merupakan pengurangan karena sudah digunakan pada kotak sebelumnya. Sehingga jika dikalikan dibentuk ada 147 bilangan yang dapat terbentuk. Kemudian soal berikutnya. Disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari angka tersebut akan dibentuk ribuan ganjil. Nah, di sini ada syarat tidak boleh ada angka yang berulang, berarti nanti selalu dikurangi 1. Banyak bilangan yang terbentuk adalah karena ribuan maka kotaknya ada 4. Kemudian kalian isi bagian satuannya, diminta ganjil. Maka ganjilnya yakni 1, 3, 5, ada 3. Kemudian bagian puluhan dulu boleh atau ribuan juga boleh. Kalian hitung ada berapa total angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dikurangi 1 karena ada syarat tidak boleh ada angka yang berulang, maka dikurangi 1. Dikurangi 1 lagi menjadi 4, dikurangi 1 lagi menjadi 3. Jadi di sini kata kuncinya apabila kalian menemui soal ada syarat tidak ada angka yang berulang, maka setelah kalian mengisi syarat di bagian satuan, untuk kotak-kotak berikutnya selalu berkurang 1 dari total angkanya. Nah, kalau dikali diperoleh 180. Karena tadi kalian menggunakan kaidah pencacahan atau khususnya kaidah perkalian. Sekarang karena kaidah pencacahan sudah kalian pelajari, kita masuk ke faktorial. Nah, kalian mungkin sudah mempelajari faktorial di tingkat sebelumnya, sekolah menengah. Di sini Ibu hanya mengingatkan faktorial diberikan tanda seperti tanda seru, itu merupakan tanda faktorial. Nah, 1 faktorial itu 1. Kemudian kalian lihat 2 faktorial, 2 dikali 1. 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. 4 faktorial selalu seperti itu, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa faktorial itu mempersingkat atau efisien dalam penulisan suatu angka. Nah, saat kalian menghitung faktorial dari angka yang ada, maka kalian dapat mengalikannya turun sampai angka 1,
kemudian dikalikan. Seperti 5 faktorial merupakan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi mudahnya faktorial itu perkalian menurun sampai dengan angka 1. Sehingga kalian bisa lihat di sini 1 faktorial, 2 faktorial sampai dengan 5 faktorial. Contoh soal dari Ibu di sini. 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 faktorial merupakan 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 2 faktorial 2 kali 1. Kalian bisa sederhanakan 2 kali 1 atas dan bawah, sehingga diperoleh 3. Kemudian soal kedua. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 faktorial yakni 8, 7, 6, 5 sampai dengan 1. 5 faktorial yakni 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1. Nah, dari sini kalian bisa sederhanakan 5-nya. Sehingga kalian bisa hitung sendiri 8 dikali 7 dikali 6. Soal berikutnya, 9 faktorial dibagi 5 faktorial. 9 faktorial dapat Ibu tulis 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5-nya bisa diuraikan, bisa cukup ditulis 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial bisa dicoret atau disederhanakan. Nah, kalian bisa menghitung sendiri hasil dari ini. 9 kali 8 kali 7 dikali 6. Contoh lagi. 5 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 4 min 2 faktorial yaitu 2 faktorial atau 2 dikali 1. Kalian bisa coret atas dengan bawah, pembilang dan penyebut, sederhanakan, sehingga 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Berikutnya, 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 9-nya kalian bisa turun sampai angka 1 perkalian, dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1, sehingga diperoleh sekian. Nah, yang terakhir di sini 3 faktorial yakni 3 kali 2 kali 1, 2 dikurangi 2 adalah 0 faktorial. Untuk 0 faktorial menghasilkan angka 1. Sehingga 6 dibagi 1, 6. Nah, ini pengetahuan mengenai faktorial, di mana faktorial mudahnya untuk mengingat yakni perkalian menurun sampai dengan angka 1. Atau perkalian dari angka 1 sampai dengan angka yang diminta pada faktorialnya. Kemudian kegunaan dari faktorial antara lain yang pertama adalah untuk menghitung permutasi. Ya, di sini untuk menghitung permutasi, kemudian untuk menghitung kombinasi. Adapun soal permutasi dan kombinasi akan kalian pelajari nanti. Nah, di sini mengenai rumus dulu untuk permutasi. Permutasi bisa dilambangkan dengan P, kemudian di sini ada R unsur dari N unsur. Jadi permutasi R dari N bisa ditulis seperti ini, atau bisa ditulis P besar dalam kurung N, R. Atau bisa ditulis P besar sebelah kanannya unsur R yang kecil, sebelah kirinya unsur N yang besar. Nah, permutasi ini cara menghitungnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, kalian dapat menyelesaikan soal ini menggunakan rumus permutasi, di mana permutasi 2 dari 5, di mana R-nya 2 dan N-nya 5. Sehingga diperoleh hasil 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial. Diperoleh hasil 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial. Jika diuraikan 3 kali 2 kali 1. Pembilang dan penyebut bisa kalian sederhanakan, kalian coret sehingga diperoleh 20. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, itulah perhitungan permutasi. Kita masuk ke perhitungan perhitungan permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi tadi adalah rumus umumnya permutasi. Sekarang kita membahas permutasi yang pertama, yakni permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya, dalam suatu organisasi akan dipilih 3 orang dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara.
Berapa banyak cara pemilihan yang dapat terjadi? Nah, permutasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang di situ di mana kalian berhubungan dengan cara pemilihan suatu unsur atau sebagian atau keseluruhan unsur. Jadi kalau kalian menghadapi permasalahan matematika tentang pemilihan, maka kalian bisa menggunakan permutasi. Ya, di sini permutasi merupakan perhitungan cara pemilihan yang memperhatikan urutannya atau memperhatikan letaknya. Di sini dalam suatu organisasi akan dipilih 3 dari 6 orang. Dan di situ digunakan untuk menempati posisi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kata kuncinya adalah ketua, sekretaris, bendahara. Biasanya pada soal-soal matematis yang tentang pemilihan, jika di situ ada jabatannya, maka kalian pasti menggunakan rumus permutasi, yakni memilih 3 dari 6 orang, sehingga kejadian memilih 3 dari 6 orang, yakni menggunakan permutasi 3-6. Memilih 3 dari total orangnya ada 6. Kenapa menggunakan permutasi? Karena di sini memilihnya memperhatikan posisi urutan atau letak, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Cara mengerjakannya seperti rumus umum tadi, 6 itu sebagai N, 3 itu sebagai R. Jadi 3 adalah kita memilih 3, 6 merupakan unsur yang tersedia atau calon orang yang tersedia. Sehingga diperoleh 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Nah, di sini kalian peroleh hasilnya adalah 120 setelah kalian bagi, sederhanakan ini dengan ini. Nah, ini salah satu contoh kegunaan dari permutasi, yaitu untuk menyelesaikan soal matematis yang di situ di dalamnya ada cara pemilihan dari suatu atau seluruh bagian. Kita masuk ke permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Contohnya, disediakan huruf-huruf yang tergabung dalam kata matematika. Dari huruf tersebut akan disusun kata baru. Banyaknya susunan kata baru yang dapat dibentuk adalah, nah, untuk ini kalian dapat menggunakan rumus permutasi seperti ini. Permutasi yang memuat beberapa unsur sama, yakni N faktorial dibagi P faktorial, Q faktorial, R faktorial, di mana P, Q, R merupakan huruf-huruf yang sama yang terdapat pada kata matematika. Di sini cara menyelesaikannya, total huruf matematika ada 10, maka ibu tulis 10 faktorial. Kemudian huruf yang sama yaitu huruf M. Huruf M ada 2, ibu tulis di sini 2 faktorial. Kemudian huruf A ada 3, 1, 2, 3, maka di sini ibu tulis 3 faktorial, Q-nya. Kemudian R-nya itu huruf T, karena huruf T ada 2. Nah, sehingga PQR. Apabila nanti kalian menjumpai suatu kata selain matematika, kata apapun di mana huruf yang sama ada 4, maka di sini rumusnya PQRS. Seperti itu, disesuaikan dengan soal. Nah, setelah kalian kerjakan didapat hasil 30.240. Kalian dapat mencoret atau menyederhanakan pembilang dan penyebut yang angkanya sama atau bisa dibagi sama. Ya, kita lanjut ke permutasi siklis atau permutasi melingkar. Contoh soal, tentukan banyak cara suatu kelompok yang terdiri dari 7 orang dapat diatur mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Maka kalian bisa menggunakan permutasi siklis, yakni N-1 faktorial. Ada berapa orang yang akan kita atur, itu merupakan N-nya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, 7 dikurangi 1 faktorial adalah 6 faktorial. Nah, diperoleh hasil sekian. Kita lanjutkan ke kombinasi. Nah, setelah permutasi ada juga rumus yang namanya kombinasi. Kombinasi pun digunakan untuk menyelesaikan suatu pemilihan. Bedanya, jika permutasi memperhatikan letak atau urutan, kombinasi tidak memperhatikan letak atau urutan. Jadi hanya memilih saja, tidak ada letak atau urutan yang diperhatikan. Kombinasi lambangnya bisa ditulis C besar, kemudian ada R dari N. Kombinasi R unsur
diambil R unsur dari N unsur yang tersedia. Bisa juga C besar dalam kurung N, R. Bisa C besar R unsur yang diambil di sebelah kanan, N unsur yang tersedia di sebelah kiri. Nah, rumus dari kombinasi adalah mirip seperti permutasi, hanya di sini ada tambahan R faktorialnya. N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, contohnya kombinasi 2 dari 5. 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Diperoleh hasil 10 setelah dicoret atas dan bawah pembilang dan penyebut atau disederhanakan. Kemudian kita masuk ke soal kombinasi. Contohnya, Raihan mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 butir. Jika ia hanya diperintahkan untuk mengerjakan 6 butir dari soal yang tersedia, dengan syarat soal nomor 8 wajib dikerjakan, maka banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal tersebut adalah, bila kalian menjumpai permasalahan matematis tentang pemilihan, maka tadi Ibu sudah bilang bisa menggunakan permutasi atau kombinasi. Permutasi digunakan cirinya bisa bila ada jabatannya, contohnya ketua, sekretaris, bendahara. Kombinasi dikerjakan bila tidak ada kunci-kunci seperti kata-kata, jabatan, dan yang lain. Jadi kombinasi di sini digunakan apabila kita hanya memilih saja tetapi tidak memperhatikan letaknya. Di sini ada, Ibu ilustrasikan, soal yang tersedia ada 10 butir. Nah, diminta mengerjakan 6 butir dengan syarat soal nomor 8 harus dipilih atau dikerjakan. Nah, karena soal nomor 8 harus dikerjakan, maka Raihan tinggal memilih 5 soal lagi. 5 soal lagi dari berapa soal yang tersedia? 9, karena nomor 8-nya sudah diambil karena wajib. Sehingga kejadiannya memilih 5 soal dari 9 soal. Maka ditulis kombinasi 9-5. Memilih 5 dari 9 atau mengambil 5 unsur dari 9 unsur yang tersedia. Kalian bisa menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi 5 dari 9, di sini 9 faktorial dibagi 9 min 5 faktorial dikali 5 faktorial diperoleh hasil 126. Ya, kalian bisa mencermati mana-mana yang bisa disederhanakan pembilang dan penyebutnya. Nah, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut untuk mengasah kemampuan kalian. Ya, bagaimana cara menggunakan permutasi dan kombinasi. Sekali lagi, permutasi biasanya digunakan untuk soal-soal pemilihan yang dilengkapi suatu jabatan, sedangkan kombinasi tidak ada jabatan-jabatannya, hanya memilih berapa unsur dari berapa unsur yang tersedia tanpa memperhatikan letaknya. Nah, contoh soal nomor 1. Suatu rapat dihadiri oleh 10 orang anggota. Pada kesempatan ini dipilih 3 orang untuk berbicara. Nah, pada soal nomor 1, kejadian memilih 3 orang dari 10 orang, maka kalian dapat menggunakan kombinasi 3 dari 10. Karena kita memilih 3 dari total orangnya 10 tanpa ada jabatannya. Kemudian yang kedua, berapa banyak susunan huruf berbeda dapat dibentuk dari kata komodo. Kalian menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Dengan rumus N faktorial dibagi P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial. Kemudian yang nomor 3, suatu pertemuan dihadiri oleh 15 orang undangan. Jika mereka saling berjabat tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi dalam pertemuan tersebut? Nah, coba kalian kerjakan menggunakan permutasi ataukah menggunakan kombinasi. Nah, karena jabat tangan di sini tidak memiliki jabatan ketua, sekretaris, dan sebagainya, maka nomor 3, kalian bisa menggunakan cara kombinasi. Kalau berjabat tangan itu melibatkan dua orang, sehingga kombinasi 2 dari 15. Nah, cukup untuk video kali ini. Nanti akan Ibu lanjutkan untuk video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.